Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tenses. Jadi tenses itu merupakan bentuk perubahan kata kerja di mana menunjukkan waktu suatu kejadian atau perbuatan atau aktivitas yang sudah kita lakukan atau yang sudah terjadi di masa lalu dan yang sedang kita lakukan atau terjadi di masa sekarang dan yang akan kita lakukan atau terjadi di masa depan. Jadi tenses ini selain untuk mengetahui kapan aktivitas ini berlangsung, dengan belajar tenses ini juga kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Untuk tenses ada 16 tenses. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai simple past tense. Untuk simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu yang sekarang sudah selesai dilakukan. Jadi selain itu juga bisa menyatakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di masa lalu, tapi untuk masa sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Juga bisa untuk menyatakan bahwa suatu kejadian itu atau perbuatan memang secara jelas dilakukan di masa lampau, meskipun waktunya tidak disebutkan. Dan ada adverb of time-nya untuk simple past, ada yesterday, ada 2 days ago, ada last week, ada last year, ada last month, dan ada last night. Untuk simple past ini terbagi menjadi dua, yaitu dia sebagai kalimat verbal dan dia sebagai kalimat nominal. Jika dia sebagai kalimat verbal, untuk rumus positifnya adalah subject plus verb 2 plus object. Langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah they went to Surabaya yesterday. Sesuai adverb of time-nya, yesterday termasuk dalam simple past, yaitu yang sudah dilakukan di masa lampau. They ini sebagai subjeknya. Lalu when ini verb 2 dari go. Lalu objeknya adalah to Surabaya yesterday. Langsung contoh yang kedua. Contoh yang kedua, she played football 2 days ago. She adalah subjeknya, played adalah verb 2-nya, dari verb 1-nya adalah play, football 2 days ago adalah objeknya. 2 days ago ini adalah keterangan waktunya. Masuk di negatifnya, untuk rumus negatifnya, kita menambahkan did not. Jadi rumusnya adalah subject plus did plus not. Untuk negatifnya dan interrogatifnya, kita kembali ke verb 1, bukan lagi menggunakan verb 2. Verb 2 hanya kita gunakan di kalimat positifnya saja, tapi untuk kalimat negatif dan interrogatif, kita kembali ke verb 1. Jadi rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Langsung masuk ke contohnya. Jika positifnya adalah they went to Surabaya yesterday, maka jika dinegatifkan menjadi they, subjeknya, plus did, plus not, dan kembali ke verb 1, yaitu go. Dari verb 2-nya tadi went, maka kita kembalikan ke verb 1 menjadi go, baru objeknya to Surabaya yesterday. Contoh yang kedua, dari positifnya she played football 2 days ago, dinegatifkan menjadi she did not play football 2 days ago. Masuk di interrogatifnya dari kalimat verbal. Untuk interrogatifnya, did-nya akan kita pindahkan ke depan, karena ini sebagai kalimat tanya. Baru kemudian diikuti subject, baru diikuti verb 1, tidak lagi menggunakan verb 2, tapi kembali ke verb 1, plus object. Contohnya, dari positifnya tadi, they went to Surabaya yesterday, menjadi did they go to Surabaya yesterday. Contoh yang kedua, dari positifnya she played football 2 days ago, menjadi did, kemudian ketemu subjek yaitu she, kemudian ketemu verb-nya yaitu play, kemudian objeknya football 2 days ago sebagai keterangan waktunya. Langsung masuk di kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat selain kata kerja.
Untuk rumus positifnya dari kalimat nominal, itu adalah subjek bertemu dengan were atau was, kemudian bertemu ana. Jadi ana ini adalah selain kata kerja, yaitu adjektif, noun, dan adverb. Oke, selanjutnya langsung masuk ke penggunaan dari were atau was. Jika subjeknya adalah you, they, we, maka kita menggunakan were, bukan was. Tapi jika subjeknya adalah I, she, he, dan it, maka kita menggunakan was, bukan were. Langsung masuk ke contohnya, yaitu you were very busy yesterday. Karena subjeknya adalah you, maka kita menggunakan were, bukan menggunakan was, kemudian diikuti dengan ananya, yaitu dia sebagai adjektifnya, yaitu very busy, baru kemudian adverb of time-nya yesterday. Langsung masuk ke contoh yang kedua. It was very expensive. Karena subjeknya adalah it, maka kita menggunakan was, baru diikuti dengan ana, yaitu very expensive. Masuk di negatifnya. Negatifnya untuk rumusnya adalah subjek plus were or was plus not plus ana. Untuk pemakaian was atau were sama seperti di kalimat positif dari nominal, yaitu jika subjeknya adalah you, they, we, maka kita menggunakan were. Jika subjeknya adalah I, she, he, it, maka kita menggunakan was. Tinggal kita tambahkan not setelah was atau were. Kemudian kita tambahkan ana. Langsung ke contohnya. Jika tadi positifnya adalah you were very busy yesterday, maka jika dinegatifkan, kita tinggal menambahkan not setelah were, menjadi you were not very busy yesterday. Contoh yang kedua, jika tadi positifnya adalah it was very expensive, maka dinegatifkan, kita tambahkan not setelah was, menjadi it was not very expensive. Masuk di kalimat tanya atau interrogatifnya. Rumusnya, kita tinggal memindahkan were atau was ke depan, kemudian kita tambahkan subjek, baru kita tambahkan ana. Langsung ke contohnya, jika tadi positifnya adalah you were very busy yesterday, maka jika diinterogatifkan atau dijadikan kalimat tanya, maka menjadi were you very busy yesterday. Contoh yang kedua, jika tadi positifnya adalah it was very expensive, menjadi was it very expensive. Baiklah, inilah penjelasan singkat mengenai simple past tense, dan ini ada latihan soalnya mengenai simple past tense, mulai dari positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk link dari latihan simple past ini sudah saya terapkan di box deskripsi, bisa kalian download di situ. See you next video.